Iya, selamat sore semuanya. Keren banget judulnya, nggak ngerti gue apa artinya nih ya. Uncovering, pokoknya ngomong-ngomong kreatif lah ya. Jadi hari ini gue mau, ini gue lu aja ya, nggak apa-apa ya. Biar kita santai ya. Lo nonton konser Tulus apa nonton seminar sih pada... Ntar ada yang bawa lilin lagi, itu bendera slang siapa yang bawa di belakang? Oke, kita langsung ngobrol aja. Kita hari ini mau ngomongin soal kreativitas. Jadi asumsi gue adalah teman-teman di sini pengen ngerti gimana caranya kita unlock kreativitas kita ya kan. Nah pas gue diajakin acara ini terus gue mikir kayak terlalu banyak hal yang secara framework yang bisa gue share gitu. Jadi gue akan mensarikannya ini dalam bentuk beberapa slide yang tipsnya lumayan praktikal buat kalian semua. Kita langsung aja ya. Nah yang pertama adalah di zaman sekarang attention is the new oil katanya. Jadi minyak yang paling baru adalah attention. Semua orang butuh perhatian, semua orang ingin dapat perhatian. Sama kayak kalian yang lagi ngerekam-ngerekam ini. Pengen pamer di sosmed ya kan. Tapi kadang orang lupa gitu. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk dapat perhatian. Entah karena pengen viral lah, entah karena pengen terkenal atau pengen kaya. Tapi mereka lupa untuk satu hal yaitu kita harus bikin koneksi dengan orang. Nah ini buat teman-teman di sini yang punya brand, punya perusahaan atau dirinya sendiri mau jadi influencer. Boleh mengejar view, boleh mengejar angka tapi jangan lupa untuk angka itu tuh harus diterjemahkan menjadi koneksi dengan audiens kita. Karena gue di industri ini udah 10 tahun lebih yang gue lihat hanyalah orang-orang kebanyakan ngejar angka-angka doang. Mereka lupa bahwa koneksi itu di atas segalanya. Nah pertanyaan berikutnya adalah begitu kita tahu bahwa kita harus dapetin koneksi, caranya gimana? Nah ini yang paling susah tapi sebenarnya seharusnya paling gampang. Yaitu ketika semua orang pengen jadi versi terbaik mereka, dipoles di sosmed jadi apapun ya. Kelihatan kaya lah, kelihatan hebat lah segala macam. Kalau kita jadi diri sendiri, kita akan sendirian gitu. Jadi kita harus jadi otentik. Kita harus jadi diri kita asli apa adanya. Terus terang aja, ngomong aja apa adanya, bikin konten sesuai keinginan dan hati kita. Nanti lama-lama penonton akan terkoneksi dengan diri kita. Contoh ya, nah saya selalu ngambil kegelisahan tuh untuk jadi ide. Jadi gue selalu dapetin ide dari kegelisahan. Yang paling atas nih podcast gue kira-kira lagi rame, ngundang dokter-dokter. Ketika gue bikin podcast pertama tuh sama ada dokter otak lah, ada dokter ini, dokter itu. Terus masuk trending. Ketika gue ketemu YouTuber-YouTuber lain pada nanya, Bang Radit kok lo dapat aja gitu. Ketika semua orang pada bikin podcast, lo tiba-tiba sendirian ngundangin dokter-dokter nanyain soal kesehatan. Lo bungkus dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Sehingga lo kelihatan gitu, gimana sih proses berpikirnya. Kok bisa apa tim lo yang ngatur segala macam? Sebenarnya gue mau konsultasi gratis itu. jadi gue udah sakit pinggang ya kan. Nyari dokter yang ngerti. Terus nemulah ada dokter syaraf apa segala macam jadi sekalian nanya. Makanya kalau habis syuting biasanya lama gue ngobrol mau nanya juga keluhan gue sebenarnya itu sih. Jadi dokter-dokter ini dokter anak ya kan. Ini juga termasuk paling rame itu. Nanya soal anak gue setelah syuting. Terus lain-lain gitu. Jadi artinya adalah kegelisahan kita itu menjadikan diri kita unik. Nah teman-teman di sini kalau mau bikin konten buat perusahaan, buat diri sendiri, buat apa. Ya apa yang kalian gelisahkan. Gue berkarir dari muda, dari umur 20 tahun, 21. Itu selalu nanya ke diri sendiri. Yang gue gelisahkan apa? Sama big break gue namanya Malam Minggu Miko. Kalau ada yang nonton tuh Malam Minggu Miko sebuah web series termasuk yang pertama di Indonesia. Malam Minggu Miko tuh isinya tentang karakter namanya Miko. Cowok culun yang tiap malam minggu kalau ngedate sama cewek selalu ditolak. Itu gue sebenarnya. Setiap ketemu cewek tuh pasti ada aja yang aneh gitu. Pernah ketemu cewek di Citos waktu itu terus abis kita ngedate dia bilang, aku bisa ngeliat hantu dia bilang. Dari tadi ada hantu yang ngikutin kamu dia bilang. Oh ya itu gue masukin di sini. Ada waktu itu pernah jemput cewek di Fatmawati.
ngedate. Begitu gue jemput di depan rumahnya, dia keluar, bapaknya ngikut keluar. Masuk mobil gue, terus gue tanya, mau ngapain om, gue bilang. Terus dia bilang, saya minta dianterin ke apotek, boleh nggak gitu. Oh iya boleh, boleh. Gue tuh habis ngebuk ada restoran Perancis di Pondok Indah, restoran Italia di Pondok Indah, mau candlelight dinner. Gue anterin lah dia di apotek ya dekat Fatmawati. Begitu dia masuk lagi udah beli obat tuh dia. Kalian mau kemana sekarang? Kita mau dinner om. Wah saya juga lapar lah. Terus maksudnya gimana gitu? Ayo, lo kok jadi ayo? Gue bilang. Akhirnya kita candlelight dinner bertiga. Bertiga gue yang bayar lagi kan. Dia cuma makan enak-enak dong, enak-enak. Ya enak lah. Gue jadiin satu episode. Di malam minggu Miko gitu. Jadi artinya itu kegelisahan. Nah kalau gue jadi cerita. Kegelisahan kalian apa? Oke, format lain kalau bukan cerita. Tadi udah berbagai macam format ya untuk jadi konten ya. Yang pertama tadi kegelisahan di umur segini penyakit banyak, pengen konsul sama dokter ya kan. Jadilah podcast kesehatan ini rame ngundang dokter. Malam Minggu Miko bikin series dari pengalaman pribadi ya kan ditolakin cewek, dapatlah. Nah ini salah satunya off air show stand up gue namanya Cerita Cintaku. Kegelisahannya apa? Kegelisahannya adalah kok kalau gue stand up terus gue tour kemana-mana, itu lama-lama bosan juga ya bawain materi itu doang gitu loh. Gimana caranya tetap excited gitu. Oh gimana kalau setengah show-nya, seperempat show-nya, itu penonton maju ke panggung. Gantian mereka yang cerita, nanti gue ledek-ledekin aja, gue roasting-roasting atau gue interaksi. Nah bagian itu kita taruh di YouTube. Gak taunya rame juga gitu. Nah semua tuh berawal dari kegelisahan. Yang salah adalah banyak brand, banyak perusahaan, kalau bikin sesuatu ngelihat mana yang laku, mana yang rame. Mereka lupa kalau mereka otentik, mereka sendirian. Nah di lautan banyak produk, banyak manusia saat ini, cara terbaik untuk terlihat adalah menjadi sendirian. Gimana cara jadi sendirian? Dengan bertanya ke diri sendiri, gue gelisahnya apa? Gitu ya, nanti ada Q&A-nya kita bisa bahas lebih dalam lagi. Oke, itu tadi ada dua tips yang lumayan pragmatis ya. Yang berikutnya adalah kreativitas tuh butuh kotak. Semakin kita punya keterbatasan, semakin kita punya potensi buat jadi kreatif. Nah kebanyakan karyawan, brand perusahaan ngelihat ini limitasinya, gue mentok, gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Justru kalau mentok itu adalah berkah buat kita untuk kita bisa bikin sesuatu yang baru. Contoh deh. Nah ini gue bikin. Ini kayak korban kejahatan ya mukanya ya. Muka-muka gampang dihipnotis tuh lihat tuh. Ini umur berapa nih gue ya? 27, 28 kayaknya. Jadi adalah dulu gue bikin Malam Minggu Miko ya, ini salah satu contohnya. Namanya juga sutradara baru kan, masih bodoh banget ngatur budget kan. Akhirnya kita kekurangan uang tuh. Pas lagi produksi kekurangan uang. Kita udah ngontak beberapa artis, tapi produser gue bilang, Radit kita gak bisa nyewa tempat lagi. Kita cuma bisa syuting 1 hari karena uang kita udah gak ada. Kalau enggak lo mau nombokin enggak? Gak mau, gue gak ada duit juga. Gimana caranya kita tetap bisa produksi? Kita masih utang 1 episode ke Kompas TV katanya waktu itu. Terus gue mikir kan, gimana nih gue gak bisa syuting, gak bisa apa. Oh, gimana kalau gue bikin 1 episode, itu syutingnya gak kemana-mana, ini di rumah gue doang nih. Ceritanya mereka webcaman. Jadi Miko ngelamar lewat online. Ini jauh sebelum ada pandemi nih. Ngelamar lewat online, terus Anca pacaran sama pacarnya lewat online. Rian waktu itu ngapain ya? Gebet cewek lewat online gitu. Keluarlah episode ini, gue kasih judul webcam bareng Disti. Karena nama ceweknya Disti ya kan. Rame orang ngebahas. Gila lihat nih, kreatif banget. Padahal kepepet itu. Gue setiap kali ditanya orang, kok bisa sih? Ya bisa lah, cuma kita mikir, padahal gue kepepet banget itu. Jadi artinya adalah, kalau kita punya limit, jangan berhenti gitu loh. Gue kerja dengan banyak orang ya, betapa seringnya gue dengar kayak misalnya Bang Radit kayak kita gak bisa ini soalnya ini. Bang Radit brand gue gak bisa jadi kayak gini soalnya yang lain sudah begini. Lah justru, kalau ada limitasi, itu adalah kesempatan kita untuk bikin yang beda.
Kenapa? Karena kita ketika dikasih batas, kita nggak mundur, orang-orang lain mundur. Lah, kita bisa bikin sendiri gitu. Contoh lain, nih gue berulang-ulang dibilang industri buku lagi turun. Orang udah pada nggak mau baca buku. Lah kalau gue ngeluh, ya pasti gue nggak bikin-bikin cerita kan, nggak nulis-nulis. Terus gue mikir kan, ya udah kalau misalnya orang pada males baca, kenapa nggak gue bacain aja buat mereka? Jadilah di YouTube gue bacain cerita pendek gue. Dan lagi-lagi orang kaget gitu. Kok kepikiran gitu. Nah ketika pandemi, ini juga rada-rada nih. Ketika pandemi gak bisa stand up kan. Mau bikin kompetisi stand up gak bisa bikin offline, gak bisa bikin off air. Terus mikir kita gimana nih semua pada di rumah doang. Terus gue, nah lagi-lagi ada limitasi kan. Gimana kalau kita bikin kompetisi stand up tapi lewat Discord doang. Jadi Discord itu selain buat main game dan buat selingkuh, itu juga bisa satu cowok di pojok bisa ya, boleh tuh. Bisa itu, langsung download bisa. Istri aman nih. Jadi ini pakai Discord nih, masing-masing di rumah. Ini begitu keluar juga view-nya gede banget, karena orang kaget. Apa-apaan nih? Ini cuman foto doang, Arafa sama Mo Sidik foto doang. Gue pakai kamera, kita kumpulnya di Discord, koordinasi lewat WA, pada kaget semuanya. Masa stand up comedy bisa suara doang? Ya ini bisa gitu. Dan kita dapat brand banyak dari sini ketika pandemi. Tiba-tiba ada marketplace datang, nelpon tim kita bilang, mau dong tap in, mau dong ini, mau dong itu gitu. Karena ini beda gitu. Bayangin betapa banyak kemungkinan kalian untuk melakukan inovasi. Karena ketika ada masalah atau ada limitasi kalian selalu mundur. Selalu bilang, pantes gue gak bisa soalnya keadaannya kayak gini. Ya iyalah gue gak bisa, bos gue gak pernah ini. Ya iyalah gak bisa soalnya kondisi lagi seperti ini. Tapi daripada kita ngeluh kita cari yang baru. Nah itu akan membuktikan bahwa kreativitas kita bisa memecahkan masalah di sekeliling kita untuk membuat sesuatu yang menarik. Oke, ini tips pragmatis berikutnya. Sebuah ide itu harus dibagi dan dites. Banyak banget orang datang ke gua bilang, Bang Radit gue punya ide, tapi gue gak mau ngomong ke siapa-siapa takut idenya dicuri. Padahal semakin kita sering ngomongin ide kita, akan semakin banyak masukan dari orang. Dan kalau dicuri gimana? Ya orang bisa nyuri idenya, tapi orang gak bisa nyuri eksekusinya. Eksekusi itu hanya di kita. Jadi artinya ngomong ke semua orang. Lo punya ide apa, lo punya barang apa. Nah kalau gue pakai buat stand up comedy. Sebelum gue jualan tiket harga 27.500 untuk show. Ini gue baru kelar show di Jakarta 20 show. Ini gue testing dulu. Latihan pertama 15 orang. Latihan kedua 15 orang. Open mic pertama ini semua gue bikin di kantor gue, di studio buat podcast. Latihan pertama ada 15, kedua 15, 3-4 juga 15. Dites terus. Lihat gak itu ada partitur di depan, itu materi gue. Gue bacain di situ. Kalau gak lucu, gue bersyukur. Kenapa? Karena gak lucunya di depan 15 orang. Kalau di lucunya di depan 1.000 orang yang beli tiket gimana gitu. Jadi justru gue nyari di bagian mana yang gak lucunya. Nah sama kayak ini juga gue ngomongin ke tim gue ada ide gini, nanti mereka akan gini, tapi gimana cara ngumpulinnya? Discord aja bang, gue pakai buat selingkuh. Oh iya, gue terus gue masukin. Sama kayak ini, kalau gue bacain gimana? Sama kayak ini gitu, gimana kalau cuma webcam doang? Jadi ide jangan pernah disimpan. Karena kita gak pernah tahu siapa yang bisa kasih masukan, kita gak pernah tahu. Nah paling gampang lihat mukanya tuh. Kadang-kadang kalau misalnya kita punya ide ya, ngomong gitu kan. Terus lihat mukanya gitu, kalau gue punya ada ide ini. Terus kalau dia cuman kayak, ya bagus. Itu biasanya cuma karena gak enak doang gitu. Apalagi kalau ke istri sendiri kan biasanya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dia excited, oh ini idenya bagus nih kayaknya. Jadi kalau punya ide, kasih aja, lempar aja. Yang paling gue sering lakukan namanya A/B testing. Jadi satu materi atau satu konsep, ada beda dikit,
gua tes mana yang lebih bagus. Jadi selalu bikin 2 versi untuk ide apapun. Oke. Nah, kreatif idea itu juga butuh eksekusi ya kan. Caranya gimana? Nih tips yang pragmatis lagi. Yang pertama, selalu kerja dengan orang yang lebih pintar dari kita. Itu yang paling awal. Percuma kalau misalnya kita kerja sama orang yang tidak lebih pintar dari kita. Makanya gue selalu kalau nge-hire tim apa segala macam gue pastikan gue banyak gak ngertinya ketimbang mereka. Itu yang pertama. Kedua, kalau lo punya orang yang lebih tidak berpengalaman dari lo, dengerin. Kebanyakan orang ngerasa lebih ngerti sehingga gak pernah dengerin orang lain. Ah dia gak ini segala macam. Ini gue kasih bocoran dikit ya, ini materi gue yang baru nih. Kan gue lagi jalan nih stand up ini. Gue ngetes materi nih tektokannya, jadi kalau gue lagi nulis gue butuh 1 orang buat gue tes sendirian. Dia baru lulus kuliah dari UMN, anak perempuan bukan komedian. Pas gue ajak dia untuk mau gak lo jadi developer materi gue, lo dengerin materi gue cari mana yang gak lucu. Terus dia kaget, bang saya gak lucu bang, saya bukan komedian gitu kan. Paling cuman bisa wow gitu doang. Itu lucu ya. Saya bukan komedian gitu. Nah justru itu gue bilang. Karena lo bukan komedian, gue bisa punya pandangan mata yang fresh dibanding teman-teman yang lain gitu. Dan gue dengerin. Jadi ada 2 tuh. Kalau sama yang orang lebih pintar lo ajak kerja bareng, kalau ada orang yang lebih gak ngerti dari lo dengerin. Jangan kebalikannya. Beberapa orang hanya mau kerja sama orang yang lebih tidak ngerti dari mereka hanya buat egonya. Biar gue kelihatan paling keren di tim ini. Gue ingin dipuji-puji di WA group ini. Wih ada yang ketawa tuh ngomongin teman kerjanya tuh kayak gitu. Jadi ngapain gitu loh. Ngapain lo jadi paling jago di circle lo tuh ngapain gitu. Apa yang lo dapetin dengan yang jadi paling jago di circle gitu. Kalau paling bodoh di circle lo pulang bisa belajar banyak gitu kan. Jadi tuh tipsnya ya. Selalu kerja, selalu bergaul dengan orang yang lebih pintar dari lo. Yang nomor 3 adalah jangan pernah puas. Nah ini rahasia gue juga nih. Gue gak pernah baca buku yang gue tulis. Gak pernah lagi nonton film yang gue bikin. Malam Minggu Miko gue gak pernah nonton lagi. Film-film gue kalau premier sekali habis itu udah. Kenapa? Karena kalau ditonton pasti selalu ada yang berasa kurang. Jadi perasaan yang tidak pernah puas itu membuat gue kayaknya bikin lagi. Tiba-tiba bablas sampai sekarang gitu. Oke? Nah, kreatif idea butuh purpose. Setiap produk kreatif butuh nilai untuk audiens. Apapun itu. Lo bikin video joget boleh. Tapi nilainya apa? Mungkin menghibur orang. Lo bikin video soal HR boleh. Nilainya apa? Abis nonton mungkin mereka bisa belajar tentang mengelola karyawan atau lainnya. Gua bikin stand up comedy, di meeting pertama dengan tim gua adalah gue bilang, gua harus punya purpose apa ininya stand upnya. Nah yang gua dapat adalah dengan gue jual tiket 275.000, gua stand up comedy nih selama 1,5 jam. Nilai buat penonton mereka bayar 275, yang mereka dapetin adalah selama 1,5 jam mereka lupa masalahnya. Jadi gue mau jadikan diri gue alat mereka buat lari. Jadi mereka bayar, datang ke ruangan, lampunya kayak gini nih, ada lampu ke arah gue stand up. 1,5 jam lupa punya utang. Begitu keluar, inget lagi memang. Masih ada itu. Tapi minimal 1,5 jam lupa. Nah kalian bikin produk, udah mikirin belum value-nya apa gitu loh. Jangan misa-misu doang, karena banyak kreator kayak gitu loh. Kerjanya misa-misu aja. Masyarakat Indonesia tidak siap dengan konten seperti ini. Mereka belum teredukasi, makanya aku tidak laku. Padahal yang kita kan harus tahu gitu. Ada nilai enggak? Lo mau bikin apa? Video ngajarin orang yang bikin puyeng. Ya ada nilai lain enggak yang bisa lo kasih supaya orang bisa mencerna, bisa mengunyah itu dengan lebih enak gitu. Jadi selalu mikir bahwa semua produk kreatif itu ujungnya untuk dikonsumsi. Jadi jangan egois kalau jadi kreator. Ketika berpikir kreatif pun juga seperti itu. Gitu ya.
Nah ini tips lagi pragmatis dari gue. Selesai itu lebih bagus dari sempurna. Betapa banyak orang nulis buku, gak kelar-kelar itu buku. Karena ini belum sempurna bang. Aku masih mencari kesempurnaan di tulisanku. Tahu-tahu tua dia. Tahu-tahu gak terbit-terbit. Karena kalau kita nyari sempurnanya, gak bakal keluar itu buku. Sama ini gue yakin di dalam kepala kalian ini masing-masing ada ide yang menunggu buat diwujudkan tapi gak berani dieksekusi karena takut. Kayaknya masih jelek deh. Kayaknya kalau gue ngeluarin ini orang pasti gak ini deh gitu. Kemarin tuh ada yang ngomong ke gue, bang gue pengen jadi ini komedian di Instagram. Pengen bikin konten yang lucu-lucu di Instagram. Tapi kalau gak lucu gimana bang? Kalau dikatain garing gimana? Terus gue bilang ke dia bikin aja. Hari ini lo upload. Kalau nggak lucu resikonya paling dikucilkan dari masyarakat. Iya kan? Ya udah. Tapi artinya lo nunggu sempurna nggak jadi-jadi. Ngaku aja dalam hati kalian pasti ada tuh. Project-project yang cuman dipikirin tapi nggak dilaku-lakuin. Jadi ini adalah pedoman gue. Finish better than perfect. Selesai lebih bagus dari sempurna. Kenapa? Karena kalau selesai bisa diperbagus. Kalau nggak pernah kelar nggak ada yang bisa diapa-apain. Oke? Oke. Ide itu ada di mana-mana. Cari cara untuk menangkapnya. Ini tips pragmatis lagi dari gua. Gua setiap hari itu sebelum tidur selalu nulis di Google Keep apa yang terjadi hari itu dalam satu kalimat. Apa aja? Contoh ya, ini gue bacain nih salah satu ya. Anak gue pengen punya mama baru. Ini bener. Bener ini bener. Di mobil tiba-tiba, Aca mau mama baru gitu. Gue dengerin itu. Gue nyatet. Istri gue curiga kenapa kamu catet. Enggak aku bukan mencatat kriterianya gue bilang itu. Tapi nyatet materinya. Gue gak tahu ini mau diapain. Aca mau punya mama baru ini gue gak tahu mau diapain. Bisa jadi materi stand up tahun depan mungkin, gak tahu. Bisa jadi sebuah premis, contohnya misalnya anak-anak itu kadang kalau ngomong masih belum tahu apa efeknya buat orang lain. Itu jadi premis. Terus gue jadiin reels. Hey guys tahu gak sih anak-anak tuh kadang kalau ngomong suka gak difilter ya. Contohnya kemarin bla bla ada sketsanya mungkin. Bisa jadi ide buat sebuah bisnis mungkin. Enggak bukan jual beli mama baru ya lo enggak. Bukan itu, bukan. Ide untuk memahami anak kecil lebih dalam mungkin. Oh. Terus ini satu kalimat. Kadang-kadang cuman kayak misalnya gini. Disamperin manajer di 21 Campville. Jadi manajernya 21 nyamperin gua di Campville, Kemang Village. Terus dia bilang, Bang Radit inget gak waktu Bang Radit bikin konten di 21 PS, saya yang buka pintu buat Bang Radit. Sekarang saya dipercaya buat jadi di sini sebagai ini. Ingat gak Bang? Terus gue bilang, wah inget banget gue bilang. Padahal yang mana ya? Bisa jadi apa? Bisa jadi misalnya sebuah tulisan, sebuah cerpen tentang seseorang yang belajar bahwa kita gak boleh sembarangan kalau ngomong sama orang. Dulunya bukain kita pintu, berapa tahun kemudian jadi yang bawain kita minum. Iya kan? Untung gue baik sama dia. Kalau gak tuh minum apa gak tahu juga gue. Terus apalagi nih? Kadang-kadang random dan gue juga gak tahu artinya apa. Misalnya apa ya coba ini. Alea suka nunjuk, anak gue yang paling gede umur 4 tahun. Alea suka nunjuk, papa ini pintu.
Papa ini kursi. Dan gue selalu diminta sama Anissa, respon dong. Apa yang harus gue? Oh iya itu pintu. Oh iya itu kursi. Terima kasih informasinya. 40 tahun saya tahu itu apa. Anda masih 5 tahun, gak usah banyak tahun. Itu baru dapat tadi itu, boleh tuh buat materi itu ya. Apalagi ya? Kadang-kadang ada satu premis yang cuman kayak, yang gue juga lupa kejadiannya apa. Tapi pas gue ini kan banyak banget nih. Tapi pas gue scroll gue mikir kayak ini kejadiannya apa gitu ya. Kayak misalnya Alea sudah 5 tahun, sudah bisa menipu orang. Dan bapaknya selalu jadi korban. Nah tapi gue lupa apa tuh, banyak penipuannya. Banyak dia. Soal voucher apa kalau gak salah, gue lupa juga. Nah banyak banget, nah coba bayangin. Bayangin kalau itu gak di capture. Gak punya apa-apa gue. Kalau gak di capture, gue gak punya bahan buat gue jadiin stand up. Gue gak punya bahan buat gue jadiin cerpen misalnya, buku, apapun. Tema di podcast. Tapi kalau kita capture, kita punya sesuatu. Dipakai apa enggak urusan lain. Jadi ini PR kita hari ini ya. Kalau ada satu hal yang bisa kalian bawa pulang hari ini adalah, biasakan untuk mensarikan. Apa yang terjadi hari itu hanya satu kalimat saja. Sebelum tidur, gampang banget. Anak kantor gue cuma nulis harapan dan kembang api. Pas tahun baru, cuma nulis itu doang. Harapan dan kembang api. Mungkin pas dia baca dia jadi ingat lagi apa terjadi pas tahun baru dan lain-lain. Nah kita biasain capture ideas. Begitu banyak momen yang hilang dari hidup kita gak tahu ternyata bisa jadi sesuatu. Oke, journaling ya kalau istilahnya ya, kalau yang mau lebih kerennya. Tapi kalau gue nyatet cuma di Google Keep aja sih biasanya. Oke, belajar lebih banyak hal, bikin lebih banyak hal. Ini show gue yang paling baru namanya Cerita Sialku. Gue kan pernah bikin cerita cintaku, cerita sebelku. Jadi pas bagian datang penonton ke atas panggung, gue nanya ada cerita cinta apa. Terus yang cerita sebelku, ada cerita sebel apa. Mereka cerita, gue lagi sebel sama bos segala macem. Nah selesai tur cerita sebelku, gue mikir kok kayaknya yang cerita sebelku masih susah deh nyari yang menarik-menariknya. Kalau next gue bikin apa ya? Oh gimana kalau gue bikin yang formatnya udah cerita. Karena di show gue yang terakhir, pas tour yang terakhir di cerita sebelku, itu ada penonton maju ke atas panggung. Gue nanya kan apa yang kamu sebelin. Aku sebel dulu pas SD pernah kelindes beca. Setengah badan dia bilang gitu. Oh terus gimana? Ya aku lagi megang minum bang. Kan sayangnya jadi aku pegang aja sambil kelindes. Terus kamu bilang gak ke abangnya? Aku bilang. Kamu bilang apa? Bang kelindes. Dia bilang gitu. Terus abangnya gimana? Ya maaf ya dek, dia mundur bang. Jadi 2 kali kelindesnya. Itu rame banget tuh. Nah, terus gue mikir kan, dia tuh ngomongin kesebelan dia. Tapi formatnya itu udah cerita, kok bisa? Oh mungkin jangan-jangan seharusnya gue jangan bikin cerita sebel. Gue bikin cerita sial, karena ini kan di lindes beca tuh kan ya lumayan gak beruntung ya. Untuk setengah jam di lindes beca kan. Jadi akhirnya gue bikin tour cerita sialku. Dan penonton yang maju, ini lagi jalan nih, udah 20 show nih. Penonton yang maju lucu-lucu banget karena ceritain cerita sialnya. Ada yang lagi di kosan, tiba-tiba kosan rame. Maling. Terus dia apa sih berisik tidur lagi. Pas turun ke bawah mobilnya yang dibalik. Sial bang gue, itu sial banget sih gue bilang. Jadi gue dapat format itu. Padahal tour gue, cerita sebelku, sold out di mana-mana. Udah laku di mana-mana. Video naik di YouTube yang potongan penonton cerita sebel, jutaan yang nonton. Tapi gue masih mau duduk dan mikir gimana caranya lebih baik. Nah betapa banyak orang yang udah dapat sesuatu nih, udah sukses lah ya, udah bagus barangnya.
udah keren nih gue lanjutin aja kali ya. Nah kalau gue enggak, gimana kita belajar lagi, bikin lagi untuk lebih bagus dari sebelumnya gitu loh. Itu mungkin rahasia kenapa masih tetap di umur sekarang bisa produktif gitu. Innovate or die ya, selalu bikin cara untuk membuat solusi yang menarik dari masalah-masalah. Jadi gak cuman kita bisa mecahin masalah juga, tapi gimana solusinya juga menarik. Anyway, ini gue kasihkan nih kayaknya ya, kita ada Q&A juga, jadi kita langsung Q&A aja, boleh ya. Terima kasih teman-teman. Biar ada interaksi juga kita. Karena serius-serius nih kayaknya nih yang datang nih. Mekari, gokil ya. Baik, kita cek apakah pertanyaannya juga serius-serius banget atau ketawa-ketawa aja. Silakan, mungkin ada yang mau tanya. Banyak ya. Kayaknya kita 24 jam di sini ya. Boleh. Soal kreativitas ya. Tentang ya, udah spesifik. Jangan nanyain kucing gue yang baru mati kemarin. Aduh, jadi cerita sedihku nih. Silakan, Ya. boleh disebutkan namanya? Nama saya Kiki. Siapa namanya? Kiki. Kiki. Iya. Kiki dari mana? Dari tadi. Dari Bentar ya. dari tadi di sini nungguin Bang Radit loh. Nggak, dari Gokil. Kuningan Jawa Barat. Dari Kuningan. Di peta ada sih kecil banget. Ada ya di peta ya. Ada. Oke, Bang Radit mau nanya. Selanjut aja gitu ya. Mau nanya Bang. Boleh. Aku penasaran definisi produk kreatif itu sukses atau belum sukses menurut Bang Radit itu gimana? Oke. Nah terus boleh kan? Boleh nih ulang tahun kamu silakan. Mau Oke. 5 juga Nah, boleh. terus Ada gini. kuenya kok di... Mungkin Tadi tuh dua kalau aja. aku rangkum, simply kayak you want to do more itu gara-gara emang belum satisfied, tapi sebenarnya tuh mungkin kalau kata orang tuh udah sukses gitu loh. Tapi Oh gitu? yang aku tangkap ya. Iya. Nah jadi kayak pernah gak sih ada suatu produk yang Bang Radit bikin, tapi itu tuh kayak belum oke-nya tapi menurut orang ya Bang, jangan menurut Bang Radit. Kalau Bang Radit kan semua belum satisfying tuh gitu. Pernah enggak dan how you keep up, maksudnya bagaimana menghadapi yang seperti itu. Misalnya Oh, iya. punya ekspektasinya gimana. Yang udah cukup apa gitu kali ya? Yang gue ngelihat produknya, ini produk gue kayaknya pas belum nih oke gitu ya. Terus gimana? Ada sih adaptnya? ada, anak gue terutama sih kayak udah nggak Waduh, bisa nih Ale, kayaknya. kurang Udah. apa, Bang? Ya udahlah kita Makasih. terima aja gitu kan. Dijual di Tokped juga nggak bisa kan, nggak boleh kan. Thank you Bang. Iya. Gue lupa tadi yang apa tadi? Yang pertama. Yang gue ingat dia lagi- ulang tahun aja. Iya. Apa tadi? Oh ya ini definisi sukses. Ya itu persoalan gue nggak pernah ngerasa nggak pernah ngerasa puas aja. Ini gara-gara stand up sih, karena di stand up ada yang namanya 10 o'clock rule kan. Kalau kita stand up malam, besok pagi jam 10 harus bisa ngerasa biasa aja. Kalau nggak lucu, jam 10 nulis materi lagi. Kalau lucu, jam 10 pagi besok nulis materi lagi. Jadi bagus apa enggak, ya udah gitu. Ini persoalan gue sekarang emang itu sih. Gue nggak pernah ngerasa apa yang gue bikin satisfying sih. Jadi gue bikin-bikin aja terus gitu. Kecuali anak, ada sudah cukup itu. Jadi ya itu. Nah terus kalau orang ngelihatnya udah, apa yang kedua ya pertanyaan? Yang kedua, kalau tadi kan dari tadi memang kayaknya kurang satisfy gitu ya. Tapi apa nih hal yang, betul nggak ya Mbak ya, betul kan ya? Yang dirasa Sorry kamu ngerti sendiri kan kamu nanya apa ya? Kayak, soalnya mukanya dia juga kayak satisfy-nya apa gitu ya. gitu Karena kan dari Gue tadi ngeliat kayaknya- sih matanya agak gini tadi. Tadi kan Gini, kalau masalahnya the problem is Mas Radit lagi jadinya. Boleh Ya, Mas juga nggak apa-apa. ya udah. Masalahnya nggak ada yang oke nih berarti menurut ya. Kak Radit ya nggak? Iya lalu? Jadinya susah ya, sih ya, jadinya. Ya udah kamu lagi jadi netizen ya? Nggak gini. Gak boleh gitu bang, gak boleh bersyukur bang. Bersyukur. Berarti, boleh gitu. berarti pertanyaan gini aja. Pernah nggak Bang ada yang benar-benar satisfying banget? yang akhirnya iya selain anak Akhirnya tadi ya. Selain sukses anak tadi, nih gue. makasih. Selain anak tadi katanya. Nggak ada, itu aja persoalannya. Karena
Karena gini, gue nggak merasa gini ya. Ini gara-gara dari kecil gue diajarin bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu ada cara buat bikin jadi lebih bagus, itu doang. Tapi itu adalah berkah sekaligus kutukan gue. Di satu sisi adalah gue jadi bisa bikin lagi. Di sisi yang lain gue jadi ngerasa kayak ini gue happy-nya di mana ya gitu. Tapi patokan gue satu sekarang. Ini patokan gue, ini mudah-mudahan kalian ngalamin juga. The joy of doing it aja harus sudah satisfying. Jadi kepuasannya bukan di produk. Kepuasannya adalah di perjalanan mendapatkan produk itu. Gokil. Tepuk tangan Gokil. dong. Gokil. 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 Sahabat-sahabat yang super. Sudah siap dengan kapal pesiar? Gokil, gokil. Gokil. Seminar motivasi. Segera hadir Mekari Motivasi dengan enggak, tapi itu benar. Gue kasih contoh ya. Ini gue jujur aja ya, ketika tour gue selesai yang cerita sebel, gue sedih. Sedih banget gue. Karena tiap hari Sabtu gue mendapatkan sebuah kesenangan yang tiba-tiba gak ada. Makanya dalam 2 bulan gue nulis materi baru buat yang tour berikutnya. Artinya adalah di atas panggung gue happy. Mau itu jadinya kayak gimana, happy gue ngelakuinnya. Tadi gue ketemu Putri Tanjung di belakang. Terus dia bilang, Dit gue udah lihat podcast kita seru banget ya, dia bilang. Terus gue bilang ke Putri, kan kita habis syuting di tempat gue. Habis tayang videonya. Terus gue bilang, Put, gue ngelakuin itu aja seneng gitu. Nah ini podcast-podcast ini kadang-kadang begitu selesai, gue baru sadar, oh iya ada kamera ya gitu. Kenapa? Karena begitu serunya gitu. Yang mau naik hari ini, ada satu podcast gue, baru mau naik hari ini. Sama juara dunia Football Manager. Ada game yang gue suka banget. Juara dunia Football Manager, ada game Football Manager, itu 2 orang dari Indonesia. Itu gue sampai 1 jam lebih gue. Kalau gak direkam, gue happy. Nah kebetulan itu juga direkam. Artinya mungkin kebahagiaan kamu adalah, cara menemukannya adalah bukan dari produk akhirnya. Tapi ketika doing it, itu fulfilling. Nggak usah ya. Dia sendirian, lama-lama makin pelan. Sendirian, makin pelan ya. Terima kasih. Terima kasih. Nonton Facebooker ya? Bukan? Oke. Tapi ya itulah artinya yang ngerti lah maksud gue ya. Dah lanjut dah. Oke, kita masih ada untuk satu penanya. Mungkin Boleh. dari sisi sebelah kiri, boleh masnya yang berdiri di belakang itu udah sampai berdiri-berdiri dia. Kasian. Mana? Ya. Silakan. Dipersingkat ya pertanyaannya. Sikat Mas. Oke. Halo Kang Radit. Mas, Udah Mas Kang. Lama-lama tante gue. Enggak, soalnya saya dari Tegal jadi biasa manggil Kang gitu Bang Radit. Gokil. Dari Kuningan, dari Tegal nih emang jauh-jauh ya. Emang Ya. Mekar ini luar biasa ya. Tiap tahun ada soalnya guys. Biar diundang lagi gue. Anak ketiga saya Mekari namanya. Mekari. Yang keempat Ais BSD. Silakan. Silakan. Cuma singkat aja, sebenarnya gimana sih Bang? Biar Oke, caranya- makasih. Ada Terlalu singkat. ada terlalu singkat. yang ini. Nah, tadi katanya kan singkat aja gitu ya, jadi Iya. biar gak bertele-tele. Gimana biar... Ini caranya- barusan bertele-tele nih. Karena Anda ngasih tahu ini tidak akan bertele-tele. Itu contoh bertele-tele. Kalau tidak bertele-tele, kata-kata bertele-tele tidak disebutkan. Seharusnya langsung nanya. Nah tadi barusan nih, bertele-tele. Astagfirullahaladzim. Ada isinya Pak, tenang Pak. Ini dari Mekari kayak, kenapa kita undang dia ya? Silakan, Jangan duduk Mas lagi dari mas, Tegal. mas. Langsung gak percaya. Sampai duduk loh, Gak percaya. sampai duduk lagi. Sampai duduk lagi. Maaf, mungkin saya bertele-tele. Silakan mas. Apa? Sikat. Gimana sih Bang biar... Gede cara- banget mungkin lu bro di situ. Gede banget. Lem- Aneh gak sih ngeliat muka sendiri?
Enggak ya? Aneh banget Bang. Aneh kan ya? Itu tuh, iya. Ngantongin apaan bro? Ngantongin apaan? Tangan. Itu di kantong lo. Cemilan. Ngantongin Cemilan. apa? Cemilan. TWS Bang. Souvenir. Ya souvenir sama tiket tadi dapat di luar, tiket makan. Apa ini apa cemilan? Enggak. Dapat juga, ini piring. Oh ada di bukan kantongnya bawah. cemilannya? Ada di bawah Bang, ini Hah? piringnya juga ada di bawah. Bawa. Bawah. Tunggu kok kita ngobrol sih? Tadi kan ngajak ngobrol juga. Iya, maaf, ini mulai bertele-tele ini. Silakan. Gimana caranya kita agar nggak males dan nggak selalu terdistraksi dengan sosial media. Ini Gitu masalah aja, lu Bang. jadi masalah gua nih. Ya gak usah males. Udah. Gimana biar gak males? Ya rajin aja. Rajin aja. Pas mau males, gak usah deh gitu. Gitu. Susah banget. Gimana biar rajin? Ya rajin. Nggak, soalnya kadang kayak seru aja gitu Bang, kalau main sosmed tau-tau kadang udah 2 jam, 3 jam, apalagi kalau nontonnya Ya Bang Radit. jangan main sosmed. Bukankah itu gampang solusinya? Tapi gue baru banget, siapa nama lu? Wahyu Bang. Wahyu gue baru banget nonton TEDx soal procrastinating, soal menunda-nunda. Kadang, ini argumennya dia adalah, kadang kita menunda-nunda karena kita takut ngelakuin apa yang kita lakuin gitu. Jadi malas itu harus dicari lo tuh kenapa malesnya. Kenapa lu malah tidak melakukan itu tapi malah scroll sosmed. Apakah lo takut hasilnya gak sesuai harapan pekerjaan lo? Satu. Atau yang kedua katakanlah lo gak ngerasa itu ide yang bagus buat dieksekusi. Atau menurut lo itu melelahkan buat lo. Jadi lo harus tahu dulu kenapa lo nunda, Wahyu. Oke Bang. Nah, gue gak marahin lo ya, maaf ya. Dia kayak, oh oke bang saya emang lemah bang. Gue gak marahin lo Wahyu. Tapi ya, jadi cari tahu alasannya. Kalau gue, ini buat gue ngelawan rasa males ya Wahyu ya. Gue selalu ngerasa bahwa 1 jam yang gue buang, itu gak bisa gue dapetin lagi Wahyu. 1 jam yang gue pakai buat ngelakuin hal yang cuman bengong, atau cuman nge-scroll, tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba udah malam. Mungkin kadang 2-3 jam bahkan ya. Gue gak bisa dapat lagi Wahyu. Jadi itu yang selalu di kepala gue. Karena ini begitu lewat nih 1 detik ini nih, lewat nih. Kita gak bisa dapat lagi gitu. Dari tadi kamu bertele-tele nih. Kita gak bisa dapat lagi. Artinya adalah waktu itu sumber daya yang gak ada gantinya. Nah itu yang selalu gue pikirin ketika gue mau males-malesan kalau buat gue. Makanya kadang-kadang orang bilang kan, Bang Radit produktif banget. Tahun ini gue udah ngeluarin cerpen lah, sekarang gue lagi nulis buku, lagi bikin musik juga, lagi tour juga. Kok banyak banget yang dilakuin? Ya karena kalau gue gak ngapa-ngapain gue ngerasa rugi gitu kalau buat gue gitu. Jadi mungkin itu salah satu mindset yang bisa kamu tanemin Wahyu. Oke siap Bang. Siap. Penurut ya kayaknya ya. Thank you Bang. Anak baik, Wahyu anak baik. Alhamdulillah first time sekalinya bisa ketemu Bang Radit langsung bisa tektokan begini. Senang banget. Asik. Ya TikTok. itu udah terlalu Thank you, basa-basi Bang Radit. sih ya, tapi oke. Ya gue apresiasi. Makasih Wahyu. Itu sebelah lo mau ngambil mikrofon Wahyu? Nah, boleh dikasih ya. Izin, Satu lagi boleh ya boleh Bang minta ya? foto bareng nggak Bang? Gimana? Setelah habis ini boleh minta foto. Nanti Ada ya. waktu nggak buat dia Nanti main kita video akan foto? wifi bareng-bareng sama Bang Raditya Dika ya. Oh kita wifi dan lo akan kecil sekali, tapi ya. Nanti ya, kita Q&A dulu untuk yang terakhir. Boleh yang paling jauh dong, data yang paling jauh tadi siapa tuh? Bang Nanti- Raditya yang pilih deh, Bang Raditya Hah? pilih. Sopo ya? Bang Radit. Siapa ya? Tadi Ada udah tuh. cewek ya? Cowok ya cewek deh boleh deh itu deh. Kita waktu udah habis sih sebenarnya, jadi singkat aja ya. Ya Bang, singkat aja saya Boleh. mau nanya cara kreatif untuk bekerja dengan orang yang usianya jauh lebih tua dari kita dan mengarahkan mereka kalau mereka itu udah merasa mereka tuh udah mampu, tapi sebenarnya kita melihat ada banyak yang perlu dikembangkan gitu loh. Oke. Saya oke. sudah sampai kehabisan cara sih karena
Ya orangnya udah terlanjur diterima sebelum saya ikut bagian yang menginterview gitu. Konflik kantor. Iya. Konflik kantor. Orangnya temennya banyak bang. Namanya siapa mungkin boleh disebutkan dulu? Oh iya, nama saya Monica, saya dari Surabaya Bang. Oke, Oh silakan. wih, pada dari luar kota semua. Kalau buat gue yang penting komunikasi itu yang pertama. Gue biasa untuk kerja dengan beraneka ragam orang ya. Terutama kalau di film itu, kalau kita kerja itu selalu timnya baru semua. Jadi kadang satu produksi beda lagi. Dan yang paling berasa di gue adalah soal komunikasi sih. Dan harus ada satu orang yang di respect, bisa atasan, bisa HR, bisa apapun. Untuk minta dimediasi atau dikasih tahu kalau ada hal yang ganggu. Persoalan banyak orang sih yang bekerja dalam tim tuh sebenarnya nggak pernah diomongin sebenarnya. Jadi ada masalah tapi nggak pernah ngomong. Dengan asumsi, kalau gue ngomong gini dia sakit hati, kalau gue ngomong gini, tapi itu semua di kepala. Nah jadi menurut gue paling benar adalah apapun itu di dalam pekerjaan ditaruh di atas meja aja. No hard feeling. Ya dengan bantuan orang yang bisa memediasi itu sih. Tapi yang jelas harus dibicarakan. Gitu ya. Teman-teman terima kasih semuanya, seru banget hari ini.